Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun melalui dengan Zoom meeting ini. Selanjutnya, sholawat serta salam kepada ruh junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati eh, Bapak dan Ibu dosen pengampu pada mata kuliah penulisan karya ilmiah, yaitu dengan Bapak Dr. Chandra MPD dengan juga Ibu Inggriyah Karisma MPD. Tanpa memperpanjang mukadimah, perkenalkan saya Indah Insani Rambe dengan NIM 222119041. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang kaidah penulisan karya ilmiah. Pada materi pertama yaitu kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, di sini ada dua kaidah, yaitu kaidah umum penulisan karya tulis ilmiah dan juga kaidah khusus penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, terdapat dua jenis kaidah yang harus diperhatikan, yaitu kaidah umum dan kaidah khusus. Kaidah umum berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan sesuai dengan ejaan, serta penulis yang berlaku secara umum. Sementara itu, kaidah khusus adalah kaidah teknis penulisan yang telah disepakati dan berlaku di lingkungan tertentu. Oleh karena itu, penerapan kaidah tersebut harus dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Dalam pengaplikasiannya kaidah umum bahasa Indonesia dalam penulisan yang diatur oleh pemerintah sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan ejaan yang sempurna. Berdasarkan uh, berdasarkan Permendiknas nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua ada menggunakan tata istilah ataupun ditetapkan berdasarkan Permendiknas nomor 146 Undang tahun 2004 tentang pedoman pembentukan istilah. Yang ketiga ada penggunaan kalimat baku merujuk pada buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Yang terakhir ada pemilihan kata baku dalam penulisan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5. Selanjutnya, kaidah khusus penulisan karya ilmiah ada beberapa. eh, yang pertama yaitu ada judul. Judul ini tidak lebih dari 20 kata ataupun menghindari kata kerja pada awal judul, hendaknya spesifik mengacu pada variabel, model, ataupun formula produk eh, dan jelas menggunakan bahasa ilmiah yang baku. Yang kedua ada abstrak. Kaidah penulisan abstrak yang perlu kita ketahui, yang pertama dia jumlah katanya berkisar 100 sampai 150 kata. Yang kedua jarak antar baris adalah 1 spasi. Yang ketiga penulisan bahasa asing harus dicetak miring. Yang keempat menggunakan bahasa induk dan bahasa global. Yang kelima ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Yang terakhir yaitu diberikan kata kunci yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada penomoran.
Karya ilmiah umumnya dibagi menjadi beberapa bagian halaman. Di antaranya yang pertama ada halaman judul. Halaman judul ini tidak mencantumkan nomor. Yang kedua kata pengantar. Kata pengantar ini mempunyai format penomoran halaman untuk daftar gambar dan juga menggunakan angka Romawi ataupun seperti terlihat di dalam PPT. Yang ketiga ada daftar isi. Format penomoran halaman untuk daftar isi juga sama dengan menggunakan angka Romawi. Yang selanjutnya daftar gambar, format penomorannya juga sama menggunakan angka Romawi. Selanjutnya ada isi. Untuk isi karya ilmiah biasanya dibagi menjadi beberapa bab, seperti bab 1, bab 2, dan seterusnya. Di halaman isi ini, penomoran angkanya seperti angka biasa. Seperti yang tertulis di dalam PPT, ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada perujukan ataupun pengutipan kata atau kalimat. Dalam melakukan perujukan atau pengutipan dilakukan dengan memakai nama akhir, tahun, dan halaman buku. Jika terdapat dua atau lebih pengarang, di akhir pengarang pertama dilanjutkan penggunaan kata DKK. Jika nama pengarang tersebut tidak dicantumkan, maka yang dicantumkan lembaga penerbit yang menerbitkan tulisan atau kalimat tersebut. Seperti pada PPT untuk contohnya ada saya tampilkan ini di dalam PPT. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka pada karya ilmiah ditulis langsung setelah teks berakhir ataupun tidak perlu diganti halaman baru. Setiap kepustakaan ditulis dengan jarak 1 spasi dan jarak antar setiap kepustakaan adalah 2 spasi. Yang kedua, urutan kepustakaan disusun menurut abjad. Yang ketiga, huruf pertama dari baris pertama kepustakaan ditulis tepat pada garis batas tanpa idensi. Baris berikutnya huruf pertama ditulis pada ketukan ke-6 penting konsisten dalam penggunaannya. Yang keempat, penulisan nama pengarang atau penulis dilakukan dengan cara untuk penulis pertama, nama keluarga ditulis lebih dahulu secara lengkap, sedangkan nama diri disingkat ataupun ditulis huruf pertama saja. Bila nama keluarga tidak diketahui, maka kata terakhir dari nama tersebut dianggap sebagai keluarga. Nama penulisan kedua dan seterusnya ditulis nama terlebih dahulu. Ataupun tidak perlu mencantumkan gelar akademis dari penulis seperti profesor, doktorandus, insinyur, dan seterusnya. Untuk yang terakhir yaitu tabel dan gambar. Tabel digunakan untuk menampilkan data statistik yang didapatkan dalam proses penelitian. Dalam penyajian data, berupa grafik, foto, peta, diagram, dan gambar lainnya, dapat memvisualisasikan penelitian yang dilakukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan tabel dan gambar, yaitu yang pertama, tabel diberi nomor urut dengan angka Latin. Yang kedua, tabel diberi judul di atas tabel dengan jarak 1 spasi. Yang ketiga, bila tabel atau gambar yang disajikan diambil atau dikutip dari suatu sumber, maka sumber ditulis di bawah tabel atau gambar dengan jarak 1 spasi dengan ukuran 10.
Selanjutnya terdapat sedapat mungkin tabel disajikan dalam satu halaman yang sama. Yang kelima, penulisan data dengan angka desimal menggunakan tanda koma. Yang keenam, gambar diberi nomor urut dengan angka Latin. Yang ketujuh, gambar diberi judul. Untuk materi selanjutnya yaitu etika penulisan karya ilmiah. Pengertian etika penulisan karya ilmiah merupakan konsep nilai yang mengaruh pada perilaku yang baik dan pantas. Dalam konteks penulisan, etika penulisan ilmiah merujuk pada hasil karangan tulisan yang menggunakan kata atau kalimat yang baik dan pantas. Etika penulisan ilmiah juga melibatkan teknik penulisan yang memperhatikan sebagai aspek untuk menghindari pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, sikap penulisan karya ilmiah ada beberapa yang harus diperhatikan dalam menulis suatu karya tulis. Yang pertama yaitu jujur. Kejujuran dalam penulisan suatu karya tulis sangatlah diperlukan, terutama saat mencantumkan sumber referensi, data hasil penelitian, dan pelaksanaan metode penelitian. Yang kedua ada objektivitas. Objektivitas juga penting dalam suatu penulisan karya ilmiah. Penulisan suatu karya tulis yang baik dipandang dari sudut objektivitasnya. Yang ketiga, pengutipan. Bila mengambil referensi, pemikiran, atau bahan penulisan dalam bentuk karya tulis. Yang keempat, ada ketelitian. Dalam menulis suatu karya ilmiah, hindarilah hal-hal kecil yang menurunkan kualitas suatu karya tulis. Kelima, ada pelanggaran. Dalam penulisan suatu karya ilmiah, terdapat beberapa pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja. Bisa ditemukan dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Selanjutnya ada fabrikasi dan falsifikasi data. Ada juga pemanfaatan data dari sumber yang tidak jelas. Selanjutnya ada salami slicing. Di dalam bidang akademis, salami slicing yaitu memuat beberapa publikasi pendek yang berasal dari data yang valid dan diterbitkan sebagai suatu artikel dalam jurnal atau ulasan. Kemudian ada publikasi ganda dan yang terakhir adalah plagiarisme. Mungkin sekianlah presentasi dari saya. Sebelum saya menutup presentasi saya akan menyimpulkan pembahasan yang saya bahas hari ini. Dalam penulisan karya ilmiah, memiliki dua kaidah yang perlu diperhatikan, yaitu kaidah bersifat umum dan kaidah bersifat khusus. Kaidah umum ialah terkait penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baik dari ejaan dan penulisan yang berlaku secara umum. Kaidah secara khusus merupakan kaidah terkait teknis penulisan yang telah disepakati bersama yang berlaku di lingkungan tertentu, sehingga penerapan kaidah tersebut haruslah diterapkan dengan konsisten dan taat dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Etika penulisan ilmiah adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang menggunakan kata atau kalimat yang baik dan pantas. Ketika penulisan karya ilmiah adalah etika penulisan karya ilmiah
adalah suatu teknis yang digunakan pada saat menulis suatu karya tulis dengan memperhatikan berbagai aspek. Karena suatu penulisan yang benar bisa saja terkena pelanggaran dalam menulis suatu karya tulis. Arifin 2016. Baik, sekianlah presentasi dari saya. Kurang dan maaf, kurang atas atas kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.